Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti, jabatan penyusun kerjasama pelatihan di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan kegiatan di bidang jasa konstruksi. Terima kasih. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan masuk, Ibu. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Ya, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Silakan. Ya, perkenalkan, saya Lena. Saya sebagai tenaga ahli dari konsultan mau menanyakan. Saya tuh mengikuti media sosial bidang jasa konstruksi. Nah, di situ banyak banget ya ternyata bidang jasa konstruksi aktif sekali ya menyelenggarakan pembinaan. Nah, mungkin khususnya untuk tenaga ahli, saya tertarik untuk bergabung mengikuti kegiatan pembinaan tersebut, Ibu. Kalau boleh tahu, saya boleh tahu caranya seperti apa ya, Bu? Betul, Bu. Kami itu bidang jasa konstruksi Provinsi Jawa Barat itu memang mempunyai program pengembangan jasa konstruksi. Salah satunya itu pelaksanaan pelatihan tenaga ahli berbasis PKB, Bu. Begitu. Bedanya apa ya kalau boleh tahu pelatihan sama PKB? Izin saya menjelaskan. Jadi sesuai dengan Permen PUPR nomor 12 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan, fungsi dari PKB ini adalah dalam rangka untuk memelihara, meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli secara berkesinambungan, serta pemenuhan angka kredit pada salah satu persyaratan perpanjangan SKK untuk kualifikasi ahli. Jadi kegiatan PKB ini akan kami ajukan ke dalam sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi paling lambat H-4 sebelum kegiatan dilaksanakan. Sehingga dari kegiatan ini, tenaga ahli seperti Ibu ini akan mendapatkan nilai kredit dengan jumlah yang variatif sesuai dengan unsur kegiatan apa yang dilakukan. Oh begitu, Bu. Jadi PKB ini fungsinya untuk menambah nilai angka kredit ya, Bu ya? Iya, betul, Bu. Jadi salah satu fungsi dari PKB itu merupakan salah satu persyaratan untuk perpanjangan SKK Ibu. Untuk jenjang muda itu, Bu, jenjang muda itu kalau nggak salah di 7. Jenjang 7 itu nilai kreditnya itu di minimal 100 SKPK. Sedangkan untuk madya atau jenjang 8 itu nilai kreditnya minimal di 150 SKPK. Kemudian untuk yang utama, jenjang 9 itu di minimal angka kreditnya 200 SKPK. Jadi Ibu kalau bisa sih mengikuti program ini, Bu, karena sayang sekali kalau misalnya SKK Ibu itu tidak bisa diperpanjang karena nilai kredit Ibu tidak memenuhi gitu. Kalau boleh tahu Ibu itu jenjang berapa, Bu? Kebetulan saya jenjang 7. Berarti Ibu harus memenuhi angka kredit 100 SKPK dalam 5 tahun ini. Oh begitu, artinya harus aktif ya, Bu? Harus aktif. Kegiatan pembinaan ini. Betul, Bu. Kalau Ibu mengikuti kegiatan yang PKB kami laksanakan ini, nanti Ibu dalam sekali pelatihannya kita akan mendapatkan sejumlah 5 SKPK, Bu. Kalau gitu, Bu, saya sepertinya tertuntut nih, Bu, harus mengikuti rutin pelatihan ini. Boleh, Bu. Saya kalau mau ikuti pelatihan ini lewat mana ya, Bu ya? Nah, nanti kami akan Ibu di sini. Nah, ini jadwal kami, Bu, dalam setahun kami itu ada 30 seri. Iya. Jadi dalam 1 bulan itu kami ada 3 seri pelatihan. Ada yang offline dan juga online. Tapi kalau Ibu misalkan berhalangan hadir, Ibu punya kesibukan lain, tidak bisa melakukan pelatihan secara offline, Ibu bisa mengikuti secara online. Caranya, Ibu nanti registrasi dulu, Bu. Setelah registrasi, nanti Ibu akan mendapatkan link Zoom yang akan Ibu akses untuk mengikuti pelatihan ini. Saya bisa berkontak dengan siapa ya, Bu? Kalau Boleh dengan saya langsung. Di nomor ini ya, Bu. 0856 246 8710. Baik, kalau gitu Ibu, sepertinya sudah cukup. Nanti mungkin lebih lanjutnya saya bisa menghubungi dengan Bu Wina ya, Bu? Iya, betul, Bu, dengan saya. Kalau gitu saya izin pamit.
Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami Bu. Iya. Cukup. Assalamualaikum Bu. Mohon izin. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang, Wina. Ya, silahkan duduk. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, pertama-tama perkenalkan saya Sukma dari bidang Jakon PUPR Kabupaten Purwakarta. Mohon izin Bu mau konsultasi dan koordinasi terkait Perda Jakon, apa saja ya langkah-langkahnya yang harus kami lakukan? Ya, baik Bu, saya akan sharing pengalaman kami dalam pembuatan Perda Jakon. Nanti juga saya akan sedikit memaparkan terkait hal itu. Baik Bu, Provinsi Jawa Barat itu memiliki Perda nomor 5 tahun 2014 tentang jasa konstruksi. Seiring berjalannya waktu, Perda tersebut dinilai kurang sesuai atau kurang relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Oleh karena itu, Perda tersebut harus dilakukan penyesuaian atau harmonisasi. Oleh karena itu, kami melakukan harmonisasi dan penyesuaian dan sehingga muncullah Perda nomor 6 tahun 2024 tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Baik Bu, izin menyampaikan kronologis pembuatan Perda nomor 6 tahun 2024 tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Perda nomor 6 ini memakan waktu kurang lebih 3 tahun. Pada tahun 2022, kami berkontrak dengan konsultan, kemudian menghasilkan naskah akademik serta raperda. Di tahun 2022 juga kami mengirimkan surat kepada Kementerian PUPR perihal permohonan masukan, tanggapan atau koreksi raperda agar dapat harmonis dengan peraturan lainnya. Di tahun yang sama juga kami menyampaikan naskah akademik dan raperda kepada Biro Hukum untuk dilakukan proses selanjutnya. Kemudian untuk tahun 2023 kami melakukan komunikasi koordinasi dengan Bapemperda serta dengan Pansus. Selanjutnya tentang materi Perda. Di materi Perda nomor 6 tahun 2024 ini terdiri dari 10 bab dan 48 pasal. Selanjutnya saya akan menyampaikan sandingan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2024. Di sini dapat dilihat untuk Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 judulnya yaitu jasa konstruksi. Kemudian di Perda nomor 6 tahun 2024 dirubah menjadi pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Di sini ada penjelasannya bahwa Perda yang baru yaitu Perda nomor 6 lebih menggambarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat sebagai penjabaran dari peraturan sebelumnya. Baik, selanjutnya mohon izin untuk Perda nomor 5 tahun 2014 ini terdapat ruang lingkup sendiri. Kemudian untuk di Perda nomor 6 itu tidak ada ruang lingkup karena ruang lingkupnya sudah masuk ke dalam ketentuan umum. Pembinaan jasa konstruksi di Perda nomor 6 ini telah disesuaikan dengan peraturan di atasnya. Kemudian pengawasan dan pengendalian pada Perda nomor 5 dirubah menjadi 2, ada pengawasan jasa konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi. Pada pengawasan jasa konstruksi terdapat 3 kepentingan. Yang pertama terkait pengawasan terhadap tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Di bab ini pun sudah diuraikan beserta sanksi-sanksinya. Untuk bab peran serta masyarakat di Perda nomor 5 menjadi 3 bagian pada Perda nomor 6. Yang pertama tentang partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Kemudian ada forum jasa konstruksi dan juga pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota. Kemudian untuk bab larangan di Perda nomor 5 dirubah menjadi bab pendanaan. Dan yang terakhir untuk ketentuan penutup. Baik,
Itu saja yang bisa saya jelaskan. Demikian Bu, barangkali ada yang ingin Ibu sampaikan? Oke Bu, sepertinya sudah cukup jelas dan terima kasih atas penjelasannya. Mungkin nanti akan saya sampaikan kepada Ibu. Ya Bu, sama-sama, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan dari saya. Jika Ibu ada yang ingin disampaikan kembali, nanti Ibu bisa kontak saya dan kita bisa koordinasi kembali. Ya, sama-sama Ibu. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Jadi ini dokumen yang Begini, saya ingin menanyakan tentang rencana pengembangan pemberdayaan jasa konstruksi yang tempoh hari kita bicarakan. Baik Bu. Jadi rencana pengembangan jasa konstruksi di Provinsi Jawa Barat ini kami akan melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja konstruksi jenjang 7 fresh graduate, di mana sasarannya itu calon mahasiswa lulusan perguruan tinggi di Provinsi Jawa Barat. Demikian. Pelaksananya bagaimana? Kami sudah berkoordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta terkait hal itu Bu. Untuk pedoman pelaksanaannya yaitu berdasarkan surat edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 54 tahun 2024 tentang kegiatan pemberian kompetensi tambahan. Berikut langkah-langkah yang akan kami laksanakan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan PKT khususnya untuk bidang konstruksi. Yang pertama, kita akan melaksanakan perencanaan kegiatan yang sekarang kita sedang lakukan, mulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian kerjasama dengan pihak terkait yaitu perguruan tinggi, LSP, dan BCKW. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan sosialisasi dan pendaftaran. Dan yang ketiga, kita akan melaksanakan pelatihan, di mana waktu pelatihan itu selama 32 jam pelajaran atau selama 4 hari. Kemudian metodenya yaitu metode secara teori dan juga praktek. Kemudian yang keempat, kita akan melaksanakan ujian atau asesmen kompetensi. Kemudian yang kelima, pemberian sertifikat. Dan yang terakhir, tindak lanjut serta monitoring kegiatan tersebut. Demikian. Lalu persyaratannya apa saja? Untuk syarat peserta ada 3 Bu. Yang pertama, ijazah kelulusan atau surat keterangan lulus sementara. Kemudian yang kedua, sertifikat pemberian kompetensi tambahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu dokumen lainnya. Demikian Bu. Apakah untuk kegiatan ini akan tepat sasaran? Menurut saya, jika kita langsung kepada mahasiswa itu akan tepat sasaran, juga lebih bermanfaat. Selain itu juga tujuan kita dalam menambah tenaga ahli di Provinsi Jawa Barat akan lebih pasti. Demikian. Baik, kalau memang dampaknya akan sangat berpengaruh besar, mari kita lanjutkan. Baik Bu, terima kasih. Akan kami lanjutkan dengan pelaksanaan PKT yang terstruktur. Mahasiswa atau tenaga kerja mendapatkan bekal tambahan untuk bersaing di dunia kerja sekaligus membantu peningkatan kualitas tenaga kerja di industri konstruksi. Selain itu juga dengan kegiatan PKT ini dapat menambah jumlah tenaga ahli di Jawa Barat. Karena menurut sumber dari neraca tenaga kerja konstruksi data.pu.go.id, jumlah tenaga konstruksi di Jawa Barat ini mencapai 43.590 dengan rincian tenaga ahli itu sebesar 17.684 orang. Mudah-mudahan saja Bu, pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih penjelasannya, silakan beraktivitas kembali. Bro, apaan bro? Santai. Kumak. Sudah nulir kia kan? Saya posisi boleh dapat proyek, tapi belum punya SKK. Ya mas sekarang mah, Tapi gimana caranya pengen dapat SKK singkat gitu. ya mas sekarang mah udah gampang ngurusin SKK mah. Bisa lewat saya.
tinggal bayar aja 2,5 juta, nanti kita lewat jalur cepat, jalan tol. Pokoknya nggak usah datang, nggak usah uji kom, udah keluar langsung SKK-nya. Udah gampang sekarang mah. Hai, lagi ngapain nih? Boleh gabung Kak? Boleh. Boleh. Kayaknya lagi pusing. Kenapa? Enggak, jadi posisinya aku tuh udah dapat proyek. Tapi belum punya SKK. Nah, ini kemarin lo nawarin aku untuk bikin SKK. Tuh. Nah, ibu juga kan kebetulan belum punya juga kan? Belum sih. Nah ya boleh sekalian aja. Iya, Jadi mas, kalau ya. itu bisa lebih murah. Jadi ibu nggak usah perlu datang, cuma bayar aja. Nanti udah keluar langsung Sebentar, SKK-nya. bayar aja. Emang kita nggak melewati uji kompetensi dan lain-lain? Nggak perlu, karena ya namanya jalan pintas ya. Jadi semua terima beres. Oh gitu? Saya sih nggak mau ah. Itu kan termasuk korupsi. Oh nggak sih? Emang kan posisinya kita nggak dapet apa, jadi prosesnya apa, gravitasi apa sih? Gratis. Korupsi itu tidak hanya gratifikasi saja. Suap menyuap pun bisa termasuk ke dalam bagian korupsi. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jenis-jenis korupsi itu dibagi menjadi 7 bagian, Pak. Yang pertama itu tentang kerugian keuangan negara. Terus yang kedua itu suap menyuap yang sekarang kita lagi bahas nih. Nah, kemudian yang ketiga itu penggelapan dalam jabatan. Terus ada lagi yang keempat. Yang keempat itu pemerasan. Kemudian yang kelima itu perbuatan curang. Kemudian keenam itu benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh nih gratifikasi. Oh, gitu. Nah, kita sebagai ASN ini wajib menjunjung integritas dan larangan melakukan tindakan pidana korupsi gitu. Jadi mau nggak Pak, kalau Bapak korupsi nanti tuh ketangkep, Bapak-bapak ini nanti kena sanksi loh. Nah, sanksinya itu ada dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di situ semua ada sanksinya. Kira-kira pada mau nggak nih kena sanksi? Ya enggak lah. Mau sih bu kalau Iya, lihat negara makanya. aturannya seperti itu. Itu sih. Jadi sekarang udah paham belum? Kira-kira. Paham. Gitu. Jadi mending kita ikutin jalur yang udah ada aja. Gitu. Jalur reguler kita melakukan uji kompetensi, kemudian melakukan hal-hal yang memang dirasa itu benar-benar resmi gitu Pak. Jangan pakai surat. Selain selain nggak boleh sama pemerintah juga, itu kan dilarang sama agama. Iya kan? Iya dong. Makanya jadi korupsi itu sebenarnya bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan Pak. Jadi tindakan sekecil apapun yang kita lakukan itu pasti akan berdampak besar untuk kehidupan kita. Jadi kita sama-sama aja yuk membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan bebas korupsi demi Indonesia demi Indonesia maju. Gimana? Setuju. Oke. Sip. Ya udah kalau gitu aku mau jalur normal lah. Mau bikin SKK jalur normal biar Keren cegah itu. dari Keren. gratifikasi.